masih nyeritain tentang pengalaman mistis di penghujung tahun. Nggak tahu sosok ini tuh termasuk identik atau enggak ya. Tapi si pengirim cerita ini sebut aja namanya Fahmi, ketemu sosok yang beberapa kali suka kita ceritain juga, Bi, Nat. Namanya Banaspati. Oke. Mungkin kalau misalnya para noise nggak tahu, itu tuh makhluk yang dari berbagai sumber itu katanya ya, jadi salah satu bentuk kiriman serangan gaib untuk nyelakain orang. Ya minimal buat nandain atau mastiin kalau target itu tuh dapat terornya lah. Banaspati ini juga sering dipercaya sebagai roh api yang lapar. Jadi bentuknya tuh kayak bola api gede, mukanya tuh atau tengkoraknya tuh kebakar dari dalam gitu. Dan biasanya mereka tuh turun di malam-malam paling dingin di musim penghujan. Nah tapi yang bikin tambah serem itu ternyata sosok ini tuh jarang datang sendirian. Biasanya tuh dia ditemenin sama sosok-sosok pembuka jalan lainnya. Jadi kayak ada sosok lain di saat kedatangan si Banaspati ini. Oke. Singkat cerita, beberapa tahun lalu Fahmi itu sempat tinggal sendirian di rumah. Orang tua itu kebetulan lagi pergi ke kampung buat ngejenguk eyangnya. Terus Fahmi ini sendirian gak ikut karena ya ada urusan di sekolahnya gitulah. Orang tuanya bilang kalau mereka tuh cabut cuma 2 harian. Makanya Fahmi pun juga mikir ya udah 2 hari doang mah, tenang-tenang aja. Malam pertama di rumah, ini lagi udah sendirian ya. Hujan tuh turun dari jam 6 sore. Terus di jam 8 malam tiba-tiba listrik sekomplek mati. Pokoknya intinya di malam itu tuh gelap gulita lah. Angin dari sela-sela jendela tuh kedengeran kayak suara orang bisik-bisik. Dan Fahmi tuh pikir itu tuh cuman hujan malam biasa aja lah. Tapi jam 10 malam suasananya berubah. Kayak dalam rumah tuh tiba-tiba kayak dingin gitu. Terus dinginnya tuh sampai nyakitin ke kulit gitu katanya. Dan ternyata setelah dicari tahu sekarang, ternyata perasaan-perasaan barusan ini itu tuh tanda-tanda awalnya kehadiran Banaspati. Di situ Fahmi tuh lagi rebahan sambil nunggu listriknya nyala. Tiba-tiba brak, atap rumah dia tuh kayak ada yang ngegedor kenceng banget. Bukan suara kain jatuh, bukan suara angin, tapi beneran gedoran kayak ada yang lempar batu dari atas genteng lah gitu. Nah terus abis itu dilanjut lagi ada suara gesekan cepet, kayak sesuatu ngerayap di atas genteng. Tiba-tiba tok 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 tok, jendela dapurnya bunyi kayak orang ngetok tapi pakai kuku. Fahmi langsung sigap di situ. Dia belum mikir kalau setan, dia mikir ya takutnya udah malam-malam hujan ya pasti maling gitu kan, apalagi dia sendirian di rumah. Fahmi buru-buru ambil benda keras apapun itu, yang penting bisa buat mukul lah. Plus juga dia langsung nyalain senter yang ada di HP-nya. Pelan-pelan dia pergi ke sumber suara. Tapi pas dia nyorot senter ke kaca jendela itu, ternyata bukan maling, Nat. Tapi ternyata ada bayangan kepala nempel di kaca. Kepala itu tuh nggak ada matanya dan kepalanya kecil. Mampus. Dan begitu sorotan HP-nya kena si kepala ini, tiba-tiba kepala ini langsung hilang cepet banget, kayak ditarik ke bawah gitu. Fahmi mundur, jantung dia tuh kayak bener hampir copot gitu. Dan Fahmi tuh mulai ragu kalau barusan tuh maling. Dan dia kira sosok kepala kecil itu yang nggak ada mata itu yang paling serem. Ternyata ada lagi, Nat. Fahmi tuh pengen kabur ke rumah tetangga, tapi karena hujan deras banget, banjir di depan rumahnya juga udah setinggi mata kaki, dan anginnya kencang banget. Akhirnya ya dia mundurin dirinya buat cabut dari rumah lah. Akhirnya Fahmi ke kamar aja, dia ngunci pintu dan dia duduk di pojokan kamar. Beberapa menit kemudian dari luar kamar tuh kedengeran ada suara kayak krek, 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 gitu. Kayak kayu keinjek, padahal rumah tuh nggak ada siapa-siapa. Dan rumah itu cuman ada 2 lantai dengan tangga kayu lama. Dan itu jelas banget suaranya katanya. Ada sesuatu yang lagi turun ke tangga. Terus tiba-tiba gagang pintu kamar Fahmi tuh gerak-gerak sendiri, kayak diputar dari luar. Di situ tuh Fahmi cuma bisa baca-baca doa aja sambil nutupin muka dia tuh pakai selimut gitu. Dan untungnya gak gitu lama gagangnya tuh diem dan gak ada suara lagi. Nah lanjut nih, di tengah malam suara angin berubah. Awalnya tuh cuma kayak deru biasa, tapi tiba-tiba kayak suara angin tuh kayak orang ngejerit gitu loh. Dan beberapa detik kemudian jendela kamar itu tuh kesorot cahaya merah oranye, bukan petir, bukan lampu. Dan akhirnya Fahmi tuh ngintip lah dari balik gorden, kan penasaran tiba-tiba kok kayak ada warna terang gitu kan. Dia ngintip dari balik gorden dan dia lihat tuh di halaman depan rumah kayak ada bola api gede muter-muter kayak angin puyuh gitu. Nah tapi di bagian tengahnya pas Fahmi lihat makin jelas, itu ada mukanya, Nat. Kayak ada muka orang meleleh kebakar gitu, matanya putih dan mulutnya tuh kebuka lebar. Dan ternyata yang dia lihat itu sosok Banaspati. Hmm. Api dari badannya si Banaspati ini kayak bukan sekedar api,
beneran kayak merah, darah bercampur hitam gitu. Dan nyalanya pun juga nggak bikin sekitar terang, justru malah jadi kayak ada bayang-bayang pekat gitu. Sosok itu tuh melayang pelan ke arah pintu rumah Fahmi. Terus kayak ada suara gitu. Fahmi di situ nge-freeze, belum juga dia sadar, tiba-tiba tok 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 tok. Dia dengar ada suara tok-tokan gitu, ketokan dari lemari baju di dalam kamar Fahmi. Pas disorot pakai senter ke celah bawah lemari, dia ngeliat ada rambut gosong keluar, lembab ngegumpal gitu, beneran kayak rambut orang abis kebakar. Dan tiba-tiba lemari bajunya Fahmi tuh gerak-gerak sendiri. Dan di luar kamar Fahmi, dia dengar ada suara lain, kayak suara orang lari cepet banget dengan kaki kecil, sama suara nafas tuh berat banget di ujung lorong. Pokoknya kondisi di situ tuh kata Fahmi chaos banget lah. Semua suara itu datang satu persatu, masuk dari berbagai arah, bikin Fahmi bingung, kayak dikekep bingung mau kemana gitu lah intinya. Dan tau gak Bi, Nat, dari semua suara barusan, sosok mana yang ternyata secara posisi paling dekat sama Fahmi, itu malah si sosok Banaspatinya itu. Banaspati yang tadi masih di luar rumah, tiba-tiba Fahmi lihat udah ada di depan pintu kamar Fahmi. Cahaya merah dari Bana tuh nerobos celah-celah pintu, bikin bayangan api gerak-gerak gitu di lantai kamarnya. Dan suara makin gede tuh posisinya. Gagang pintu kamar geter, Fahmi tuh bahkan kayak harus sampai tutup kuping buat ngelawan rasa mualnya dia. Panas dari luar kamarnya pun juga katanya berasa banget. Dan Fahmi tuh nyium rambut gosong dan bau minyak tanah tuh nyenget. Tapi tiba-tiba suara itu semua berhenti. Banaspati itu kelihatan berhenti persis di depan pintu kamar Fahmi, kayak ada sesuatu yang ngalangin dia gitulah. Jujur Fahmi tuh nggak tahu kenapa si Banaspati ini diem aja. Tapi beberapa menit kemudian, tiba-tiba api Banaspati itu ngeredup dan bergerak jauh ke ruang tamu. Beberapa jam kemudian, kondisi makin tenang, udah nggak sekeos sebelumnya. Fahmi udah bisa istirahat lah, sambil terus nelpon orang tuanya tuh kayak minta buru-buru pulang karena ada hal urgent. Sampai Fahmi akhirnya dengar suara azan subuh, dan di situ hujan tuh belum selesai, masih deras juga. Wah. Tapi kali ini Fahmi ngeberanin diri buat keluar kamar Bi, Nat. Katanya pas dia ngecek keluar kamar ya, beberapa bagian ruang tamu tuh angus. Lantai tuh penuh bekas hitam kayak arang. Udara rumah tuh jadi panas, dan persis di tembok dekat pintu depan ada kayak bekas sapuan tangan, tapi bukan tangan manusia. Karena jarinya tuh panjang banget katanya. Syukurnya orang tua Fahmi tuh hari itu pulang mendekati waktu maghrib, jadi kayak nggak malam-malam banget lah. Pas orang tuanya pulang, mereka langsung pucat ngedenger semua cerita Fahmi. Ternyata gangguan semalam itu bisa selesai karena emang bukan ditujuin ke Fahmi, tapi ke bokapnya Bi. Bokap Fahmi tuh cerita hal yang bikin bulu kuduk Fahmi tuh merinding. Katanya bapaknya Fahmi, dia tuh cerita kayak ada seseorang yang sempat ditolak bapaknya Fahmi pas minta bantuan finansial. Orang ini nggak terima, karena dia dendam, akhirnya dia minta bantuan dukun. Nah Banaspati ini emang gak ngelukain Fahmi, dan gak pernah ngelukain kan. Tapi dari penjelasan bokapnya, Fahmi tuh jadi paham satu hal, kalau di luar sana tuh emang ada jenis-jenis setan yang emang gak nyebar teror. Mereka ini cuma nyebar pesan atau kayak pertanda doang. Dan pada saat itu Fahmi tuh sempat jadi alamat pengiriman yang salah. Anjing, gue gak kebayang banget sih. Ini Fahmi ini masih sekolah kan? Masih sekolah Bi. Lu masih sekolah sendirian di rumah, dan lu disamperin sama gue gak tahu nyebutnya makhluk atau apa, tapi anjing serem banget lagi.